Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk melanjutkan tugas kita seperti tadi yang dibacakan oleh Mas Imam dalam surat Al-Ahzab ayat 70 tadi, bahwa sebetulnya tugas kita itu adalah menerima amanah, di mana amanah itu ditolak oleh langit, bumi, dan gunung-gunung. Sebetulnya mereka menolak amanah itu bukan karena ngeyel, bukan karena tidak mau, tetapi mereka memang tidak mampu, tidak diberi potensi untuk menerima amanah. Dan amanah itu akhirnya diterima oleh manusia. Kenapa manusia kok menerima? Karena tidak ada alasan untuk menolak. Karena manusia oleh Allah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia dan paling sempurna. Jadi sebetulnya kita itu hidup untuk mengemban amanah. Setidak-tidaknya amanah kita itu ada dua, yakni amanah penghambaan dan amanah pelayanan. Amanah sebagai Abdullah dan amanah sebagai Khalifatullah. Amanah kagem ngabekti marang kang murbeng dumadi lan kagem leladi dateng sesami. Nggih Pak nggih. Paham mboten? Jadi amanah kagem ngabekti dumateng kang murbeng dumadi lan leladi dumateng sesami. Maka sholat kita selalu diawali dengan Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam kanan dan kiri. Itu amanah yang paling prinsip gitu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita diberi amanah ini, ya kita nanti akan diberi hadiah, akan diberi apresiasi yang namanya surga. Tapi kalau kita tidak bisa melaksanakan amanah, ya kita akan diberi sanksi namanya neraka. Nah kira-kira Bapak Ibu bincang cita-citanya masuk surga apa masuk neraka? Nah maka doa kita kan Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi kita itu memohon kepada Allah supaya mendapat ridhonya dan surganya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari mendapat ridhomu dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Makanya kita harus kendel mlebu swarga, tur ya tegel ninggalke neraka. Nek wong Jawa ki angel, wong Jawa ki akeh-akeh kendel mlebu swarga ning urung tegel ninggalke neraka. Jak ninggalke neraka sik pekewuh karo tangga, engko dianggep ora umum gitu.
Kadang-kadang izin kita tuh mau ke surga kira tegel itu, masa toleran sama tetangga. Islam ya Islam ning ora fanatik ngono kuwi. Aku ki ya Islam ning ra kaya kowe. Mlebu surga ya mlebu surga ning ora sah ning jero. Gitu. Aku ki ya pengen mlebu surga ning trimo ning jaba wae. Napa kula salah, Mbah? Ora, kowe iki ra salah ming ora umum gitu. Dadi wong ki mbok sing umum, nek umum mlebu neraka ki ya partisipasi gini ya. Mosok nyang swarga dhewean ra isin karo tangga apa? Ngono jenenge ra guyub, ra rukun, ra trendy. Ngoten nggih, Pak? Nggih, Bu nggih. Nah, maka dalam surat Al-Fatihah itu kan kita disuruh berdoa. An'amta alaihim maghdubi alaihim waladdallin. Nah, kita disuruh memilih ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kita itu memilih untuk menjadi bagian dari orang yang menerima nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang dilaknat dan yang sesat. Jadi di depan kita itu ada 3 jalan hidup. Jalannya orang yang diberi nikmat, jalannya orang yang dilaknat, dan jalannya orang yang sesat. Maka wong Jawa iki kudune pinter, kendel, tegel, prigel, supel. Gitu? Memilih jalan yang diberi nikmat, menolak yang dilaknat dan yang sesat. Ning ya mboten ya, Pak. Diberi nikmat ya ditampa, dilaknat ya ora apa-apa. Lemeng sesat ki kulino bendino, ngerti kita? Sira Mbah Marijan ki lek pengen diberi nikmat nderek Gusti Allah, diberi lek pengen dilaknat nderek penjajah, lek kepengen sesat nderek simbah. Nah, lek wong Jawa kabeh didereki gitu. Gusti Allah ya didereki, penjajah ya didereki, simbah ya didereki. Lek pas neng masjid ya klambine menutup aurat, pakai rukuh, pakai jilbab, lek ngaji. Nah, lek rekreasi nderek penjajah, klambine model bupati gitu. Buka paha tinggi-tinggi, sekwilda ngoten nika gitu. Ning lek merti bumi larung sesaji, klambine pakene nderek simbah, menonjolkan yang sudah menonjol gitu. Gelungane digedhekke, dodone dicunggahke, bokonge dijedotke, tungkake dijinjitke, kentole diplentiske, dik-dik ngoten nika. Dadi diberi nikmat ya diterima, dilaknat enggak apa-apa, sesat sudah terbiasa. Jenengan nggih badhe ngoten. Mboten wong minimal 17 kali dalam sehari semalam disuruh mengambil sikap. Gitu, mengingin yang diberi nikmat, menolak yang dilaknat dan yang sesat gitu. Jadi nderek Gusti Allah ning hati-hati karo ajarane penjajah, karo ajarane simbah. Nggih, Pak. Sing bingung niku manten sakniki gitu, anak muda itu acaranya lengkap. Acarane Gusti Allah ya ada, akad nikah, acarane penjajah ya ada, makan sambil berdiri jalan-jalan ngoten niku. Acarane simbah ya oleh ngitung dina Senin Wage Rebo Kliwon sing apik dina napa niku. Kabeh dinut Gusti Allah ya dinut, simbah ya dinut, penjajah ya dinut. Nah, kalau nanti setelah nikah punya masalah, konsultasinya ke siapa? Ke simbah apa ke penjajah apa ke Gusti Allah? Dumateng para alim ulama sing rinten dalu tansah sinanding pustaka suci napa dumateng sesepuh pinisepuh sing pono ing pastor Lobdo Iltur napa dumateng pangembating praja senegari? Sowan teng dai napa teng dukun napa teng dukuh? Bingung wong Jawa niku. Tokoh mawon enten 3, ada dainya, ada dukunnya, ada dukuhnya kan begitu. Nah, kalau akad pagi masing-masing ndak kerjasama ngadakan gerakan, Pak Dai nganekke pengajian akad pagi, Pak Dukuh ngundang kerja bakti, Pak Dukun nanggap jadilan. Kira-kira sing rame sik pundi kira-kira?
Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dados cita-cita kita itu adalah ingin mendapat ridhonya Allah, mendapat surganya. Ya, jauh dari murkanya dan jauh dari nerakanya. Kira-kira tingkatannya sudah tingkat nyidam, nopo tingkat kepengin, karep, nopo tingkat angan-angan. Pak, Bu. Cita-cita kita masuk surga ini tingkatnya tingkat nyidam, nopo tingkat kepengin biasa, nopo hanya sekedar angan-angan. Nopo bedane? Kalau nyidam ki ya kudu saiki sakdeg saknyet gitu. Gitu. Nah, kalau angan-angan ya sik kena ditunda lek bas wis bayaran, lek wis raudan ngoten nggih Pak nggih. Ya kalau angan-angan ya ngangan-angan nak ya. Ngandong becak napa mlaku dimik-dimik. Lah wong dijak nang swarga ning pasar kok dikon milih ngandong apa becak. Malah dikon milih ngandong apa becak kok milih mlaku dimik-dimik ora pareng derek gitu. Ora pareng rewel mengko ibu rawuh ngasta oleh-oleh kacang karo roti adik dipari wong mlaku timik-timik ditinggal bengok-bengok diundang atau dinteni ra mlaku-mlaku. Ra diundang nakoke diundang ra teko lek pengajian. Kan banyak itu kita tuh diundang rapat gak mau datang, begitu tidak diundang tersinggung. Ada enggak, Pak? Nah itu diajak ke surga enggak mau, dicemplungin neraka wedi. Nah jadi Bapak Ibu saya hormati, nah kalau kita sungguh-sungguh ingin masuk surga, maka ada syaratnya 3 untuk menjadi ahli. Napa Bu? Kemarin kan sudah sampai ini kan baleni lagi ben nyambung, wong tua akeh lali nih gitu. Jadi surga itu adalah ibaratnya bangunan berada di lantai ketiga. Untuk masuk harus melewati telundakan latar kabuna tobakon an tobak. Kamu melewati setingkat demi setingkat dalam kehidupan. Faidza faraghta fangsob wa ila rabbika. Nah kemarin sudah saya sampaikan tahap pertama apa Bu? Lali. Nomor kali? Supen. Nomor telu? Ora eling. Jadi tahap pertama adalah ketika kita sudah punya prestasi nafsul mutmainnah. Yang kedua, kalau kita apa? Sudah bisa husnul khotimah. Yang ketiga, kalau kita menjadi anggota jamaahnya hamba Allah, baru masuk surga. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Ini kan baleni meneh. Pripun Pak, baleni napa di? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam jamaah hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi dipersilahkan masuk surga kalau kita sudah melewati 3 target, 3 prestasi. Sudah punya nafsul mutmainnah. Yang kedua, sudah punya sertifikat husnul khotimah, mendapat ridhonya Allah. Yang ketiga, kalau kita sudah punya kartu anggota jamaah. Nah, ini target hidup kita. Dan kira-kira ini diharapkan kalau kita sudah 60 tahun, gitu Pak, Bu. Oke. Jadi dalam hidup itu kan ada 4 waktu gitu. 0 sampai 20 untuk berprestasi, 20-40 untuk jadi orang sukses,
sampai 60 menjadi orang yang bahagia, dan 60 ke atas menjadi orang yang puas, yang ridho, orang yang beruntung. Sudah dilewati belum, Pak? No, sekarang sudah waktunya menjadi orang apa? Kebanyakan jamaah. Nah, jadi kalau usia 0 sampai 20 tahun untuk berprestasi dan bisa berbakti kepada orang tua. Yang kedua usia 20-40 untuk menjadi orang yang sukses. Yang ketiga 40 sampai 60 menjadi orang yang bahagia. Gitu? Yang bersyukur. Nah, 60 ke atas menjadi orang yang beruntung. Menjadi orang yang puas, sehingga kalau nanti sowan radhiyallahu anhum wa radu, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, usia 60 tahun sekarang paling tidak itu harus mulai belajar memiliki nafsul mutmainnah. Kenapa kok 60 tahun? Kenapa kok harus begitu? Karena kita tadi nyidam masuk surga. Beringinan masuk surga. Syaratnya masuk surga pertama apa, Bu? Mati gitu. Jadi masuk surga itu syaratnya harus mati dulu. Nah, kalau jenengan kepengen lebu surga kok sik wedi mati, berarti Maka yang ditakuti oleh Kanjeng Nabi itu kalau umat Islam sudah kena penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Tapi kalau ada ayat bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu nyindir siapa, Pak? Nyindir siapa? Nyindir orang kafir apa nyindir kita? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi tidak, kamu lebih mencintai dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih abadi. Niku nyindir kita apa nyindir orang kafir? Coba kalau Bapak Ibu punya anak cucu dididik supaya sukses masa depan, yang terpikir masa depan sebelum mati apa sesudah mati? Berarti mati selesai. Kalau Bapak Ibu masih aktif misalnya diajak ngambil ganjaran dengan ngambil bayaran sregep pundi? Kalau Bapak Ibu bangun rumah, bangun yang dipikir rumah yang pasti akan ditinggalkan apa yang pasti akan ditinggali selamanya? Ya? Rumah yang kita pikirkan selama ini rumah yang pasti akan kita tinggalkan apa yang akan kita tinggali selamanya? Berarti kalau Allah nyindir tadi nyindir siapa? Nyindir kita gitu. Tetapi tidak, kamu lebih mencintai dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih abadi. Maka salah satu buktinya apa? Kita akhirnya takut mati. Apalagi sekarang ada corona gitu. Itu sudah siap-siap loh Bapak Ibu. Kita akan dengan corona ini kita akan diuji dalam surat Al-Baqarah 155 itu. Walana beluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus wal samarat. Jadi akan diuji dengan 5 kita. Pertama dengan ketakutan. Sekarang kan kabeh takut, Pak. Sampai gereja-gereja, masjid-masjid di Malaysia, di Singapura ditutup. Kemudian ya umroh sekarang sementara dikurangi, dibatasi. Kan ada karena ketakutan karo mas corona. Padahal Bapak dulu ketika di Pertamina kan cita-citanya paling ora punya corona ya Pak ya.
Ya, corona apa Corolla ya pokoknya mbiyen wah bangga lagi numpak corona. Sekarang kok wedi karo corona. Takut, khauf. Nah, karena ketakutan ini otomatis nanti dunia itu macet, Pak. Kalau sekarang yang masih dibatasi adalah penerbangan. Sebentar lagi bisa jadi yang dibatasi adalah pelayaran. Dan angkutan antar kota, antar daerah, antar negara akan banyak negara-negara yang mengisolasi diri termasuk Italia sudah. Nah, otomatis kalau begitu transportasi terhambat, apa yang terjadi, Pak? Paceklik toh. Kelaparan. Sudah siap, Bu? Sekarang lagi ditakut-takuti, kemudian baru terjadi kelaparan. Nah, kalau sudah kelaparan, kemudian akan diuji yang ketiga, wa naqsim minal amwal. Akan kekurangan harta. Otomatis banyak perusahaan-perusahaan yang macet, PHK di mana-mana. Jenengan sing pensiun wis penak. Ono nek bange bangkrut. Dolare munggah. Ya, harta kita semakin kurang, aset kita nilainya jadi jatuh. Kemudian wa anfus, mungkin ada yang mati satu. Karena apa? Wabah ini ancamannya adalah kematian, sudah menjadi pandemi. Bukan epidemi saja, tapi sudah pandemi, sudah global. Jangkauannya sudah luas. Kemudian kita akan kehilangan, kekurangan samarat, buah-buahan. Otomatis jaringan besok wis ora iso mangan apel Cina, jeruk Cina gitu, Pak. Ya kenapa? Batasi tadi. Sudah siap dereng menghadapi dunia yang akan itu Allah mengatakan walana peluanakum, pasti akan diuji dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan krisis ekonomi, asetnya, hartanya berkurang, dengan banyak ditinggalkan jiwa kematian, kemudian kita akan kekurangan buah-buahan. Pun siap dereng. Maka wong sing ora iman ku wedi banget akhirnya domborong. Wabeh kulkase dikebaki anune kebaki numpuk gudange tuku mie instan macam-macam ditumpuk sampai masker wae ya. Ditumpuk. Kenapa? Sudah ketakutan. Kenapa? Tidak siap menjadi ahli surga. Kenapa? Cinta dunia dan takut mati. Padahal surga itu di akhirat apa di dunia? Di akhirat. Nah, kok cinta dunia melebihi akhirat? Berarti leh mlebu surga sudah nyidam kepengen apa mengangen-angen? Lah wong kepengen masuk surga kok takut mati, padahal syarat masuk surga harus, karena surga itu diberikan setelah mati. Nah ini Nabi dawuh itu tadi. Umat Islam akan kena penyakit wahnan tadi. Jumlahnya banyak tapi tidak punya kekuatan. Nah, Bapak Ibu hormati, jadi kalau kita ingin masuk surga, lantai pertama, tahapan pertama, telundakan pertama adalah mencapai derajat nafsul mutmainnah. Kenapa? Kita dalam hidup itu melewati 3 tahapan nafsiyah, nafsul amarah, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah. Nafsul amarah nanti silahkan baca surat Yusuf ayat 53. Di mana tuntutan lebih kuat daripada tuntunan. Syahwat lebih berkuasa ketimbang akal sehat. Itu namanya nafsul amarah, dan itu memang fase. Jadi jangan heran kalau anak muda sekarang ngajinya itu sulit, tapi lek kon pacaran, kon mangan, kon kuliner, ya karena tuntutannya lebih kuat ketimbang tuntunannya. Ulu hati fujurnya lebih dominan ketimbang takwanya. Nah kalau nafsu lawamah, itu nafsunya orang dewasa yang bapak-bapak dulu ketika masih puncak kira-kira usia 40 sampai sebelum pensiun, itu nafsu lawamah, surat Al-Qiyamah ayat 2. Antara tuntunan dengan tuntutan gojak-gajek. Di satu sisi juga sudah kepengen sedekah, tapi di satu sisi belum ikhlas meninggalkan korupsi gitu, Pak. Di satu sisi ya wis pengen tahajud jam 3 tiba melek bojone kok lek turu karo ngene ra sida tahajud. Gitu. Pernah ngalami mboten, Pak?
Ngalami gitu STMJ salat terus maksiat jalan ngoten nika. Niku jenenge nafsu lawamah antara fujur dan takwa sudah mulai saling berdebat. Tapi kalau sudah 60 tahun itu sampai nafsul mutmainnah. Di mana sudah bisa berdiri tegak. Takwa itu berada di atas fujur. Fujur tetap penting, tuntutan tetap penting, ulu hati ke bawah tetap penting, tapi ulu hati ke atas lebih diutamakan. Jadi kalau bapak-bapak sudah 60 tahun sudah harus nafsul mutmainnah. Kalau diundang nonton jadilan dengan pengajian pilih mana Pak? Nah ngoten. Nah ini tegasnya sudah nafsul mutmainnah. Diajak pacaran kali diajak umrah pilih pundi Pak? Jadi nafsul mutmainnah, tandanya nafsul mutmainnah sebagai calon ahli surga kalau sudah 60 ke atas, jadi yang belum 60 harus siap-siap. 60 ke atas itu sudah memiliki 7 indikasi. Yang pertama apa kemarin Pak? Mendahulukan Allah ketimbang makhluk. Nggih? Mementingkan Allah ketimbang makhluk, memenuhi undangan Allah sebelum memenuhi undangan makhluk. Oleh karena kalau di kampung-kampung, bapak-bapak, ibu-ibu diundang selamatan sebagai sesepuh pinsuh, leh ngundang ki wis ngundang pakai dasar nafsul mutmainnah. Nyuwun sewu katuran rawuh tenggen kula mangke bibar maghrib. Gitu. Saya mohon datang ke rumah saya nanti ba'da isya. Tegesin apa Pak? Tegesin apa? Tegese iki disuruh sholat dhisik, maghriban dulu baru datang ke rumah saya. Gitu Bu? Isyaan dulu baru datang kondangan. Ini kata loh orang 60 tahun belum punya nafsul, belum sampai nafsul mutmainnah. Kondangannya teko ning isaane ora. Bu. Lek tahlilan mesti teko, ning lek salat jamaah tahlilan iki undangane sinten? Manusia makhluk gitu. Salat jamaah undangane sinten? Nah, bagi orang yang sudah tingkat nafsul mutmainnah, ngerti undangan tadi, ba'da maghrib, ba'da isya, berarti isyaan dulu, maghriban dulu baru ngeten mboten. Lek ning masjid diundang Gusti Allah ra teko, lek diundang yasinan, tahlilan, slametan nomor 1. Teng pundi? Sing nom napa sing tuwa niku? Nah, kan berarti niku tiang sepah napa tiang sepuh? Niku tiang sepah dereng sepuh, nafsunya belum nafsul mutmainnah, meskipun sudah nggak bisa apa-apa tapi belum sadar, masih seperti yang nah sudah harus berubah. Hidup itu proses. Jadi Bapak itu mendahulukan Allah ketimbang makhluk. Termasuk ibu-ibu ki lek dipacai sampai tidak sempat sholat itu ya aja gelem. Itu kan banyak itu. Kemarin saya pulang ke Malang karena kakak ipar saya mantu. Acaranya jam 7 malam. Tapi among tamu panggung karena periasnya profesional dan terbatas, leh merias itu 2:30 harus siap di hotel. Terus asare karo maghribe neng di jamak. Ndak ada alasan jamak mergo ngoten niku ora ono. Kalau saya bisa istri saya dijamak, kenapa? Musafir. Nah, kalau orang asli situ, orang situ kan enggak bisa. Kalau masih muda mbok biyen ngremehke ya Bu ya. Nah sekarang simbah-simbah harus kersono. Kah, aku wis tuwek. Aku engko bar salat maghrib lagi macak dhewe ora usah dipacaki. Mboten Mbah, kudu dipacaki ben manglingi. Oleh manglingi kok ora ana sing salaman karo aku dituweke. Pangling kabeh karo aku ngopo ya. Gitu. Gitu Bu. Sudah waktunya mementingkan Allah ketimbang makhluk.
Mendahulukan undangan Allah ketimbang undangan makhluk, mendahulukan permintaan Allah ketimbang permintaan makhluk. Termasuk lebih mementingkan harapan kepada Allah ketimbang harapan kepada makhluk. Terus kalau kepada makhluk sudah waktunya hanya memberi. Bagaikan sang surya menyinari dunia. Sebab wis swidak tahun ku pengalaman kita itu sudah bukan harapan makhluk, tapi bisa jadi ancaman. Coba bapak-bapak selama ini sudah masih menjadi harapan istri atau menjadi ancaman istri? Pak, benci tapi lek ranek goleki lek ning omah diseneni gitu, Pak. Rabi meneh ra oleh ning ora tau diladeni, enten mboten ngoten niku. Wong ibu-ibu sekarang suami sudah jadi ancaman kok gitu. Membengi disiapke senjata 2, tangan kanan botol Orson dikasih air hangat, tangan kiri botol minyak kayu putih. Yang kanan untuk tolak angin, yang kiri untuk tolak suami gitu, Pak, gitu. Badannya diseko, anginnya keluar, suaminya masuk penuh harap, curiga, belonyuan minyak kayu putih. Putuslah harapanku. Maka bapak-bapak kalau sudah begitu hobinya njur tilawah gitu. Tidur di lantai bawah. Jadi makhluk itu sudah enggak bisa diharapkan, wa ila rabbika farghab. Yang diharapkan ki Allah, bukan makhluk. Gitu? Saya sering, Pak, dikecewakan istri, Pak. Enggak. Mengecewakan apa lagi? Lebih sering. Maka hanya memberi, tak harap kembali. Sampai pujian pun ora usah diharap-harap kepada makhluk. Wong jangankan orang lain, bojo saja saiki wis ora kena diharap-harap. Kula niki sakniki pengalaman lek nggawa oleh-oleh ming nunaikan kewajibane wong lunga ki mulih nggawa oleh-oleh. Ndak usah menunggu dipuji istri, dihargai, engkau tahu apa yang kau mau. Ora mungkin. Kemarin itu saya pulang dari Seruyan Kalimantan Tengah itu 3 hari, Sabtu, Ahad, Senin pulang ya di Pangkalan Bun beli jajan dulu ya, beli amplang, beli kerupuk tenggiri macam-macam itu dah cukup. Sampai Semarang kok ada lumpia, tak takoni berapa Mas itu 1 biji, 10.000 Pak. Tak hitung-hitung keluargaku 19, berarti aku kudu tuku 20, berarti 200.000. Ming sak tentengan itu wis 600.000 Pak. Jajan ping sak tenen 600.000. Ya tak sampai rumah tak keretek, tak tinggal pergi. Enggak usah minta dipuji, malah diinterogasi. Ngene iki piro jajale? Ora sah tekon piro? 200.000 sampeyan iki. Mbok kei mentan wae tak masak dhewe ta. Ngene iki sak omah ra rata. 200.000 tak masak dhewe sak kampung rata. Rasa berak balangke kerduse ngoten. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sudahlah 60 tahun itu lebih menempatkan Allah di atas makhluk. Anak kita juga sudah enggak bisa diharapkan. Ini anak saya investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua, belgedes. Malah jenengan dititipi putu 5. Coba bayangkan apa ramumet. Ya seharusnya anak berbakti kepada orang tua, itu kan seharusnya. Ning prakteknya saat niki wong tua malah do bekti yang anak. Gitu? Sayang anak apa bekti sama anak? Wis ngeterke sekolah antar jemput. Biyen aku ki kelas 6 SD SMP mlaku 7 kilo ora nggo sepatu ya iso tekan sekolah. Mulai ya saiki diantar jemput. Kuliah didaftarke, kos-kosan digoleke, gawean ditukokke, omah digekke, duwe anak dimongke. Niku lak jenenge wong tua bekti nyang anak. Nek biyen cucu itu rindu sowan kepada kakek nenek dalam rangka ben dapat sangu. Sekarang tidak, simbah sowan ke cucu. Ya lek bareng wis sowan dijak ngomong, jak dolanan HP dhewe apa ora mumet gitu kan. Kecewa.
Gitu. Dengan pasangan juga kecewa. Wow, saya sering kecewakan istri saya itu. Mengecewakan apa? Lagi gitu Pak. Nah jadi Bapak Ibu yang kedua napa? Ini baleni meneh lho niki. Nah, yang kedua itu mementingkan agama ketimbang budaya dan produk manusia. Jadi agama itu ditempatkan di atas segalanya. Liyudhirahu ala dini kullih. Gitu. Allah itu menempatkan agama kita itu di atas segalanya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu di atas dan tidak ada yang lebih atas lagi. Dulu kita jadi budayawan, jadi seniman, jadi profesional. Jadi monggo, tapi kalau sudah 60 tahun sudah mulai mapan menempatkan budaya agama di atas segalanya. Dalam dunia kampus pun dulu saya diajari kebenaran yang terendah itu adalah knowledge. Setelah itu sains, setelah itu filsafat, dan kebenaran yang tertinggi adalah agama. Ya kalau dulu mungkin untuk kepentingan dunia kita masih lebih mementingkan yang lain, sekarang sudah 60 tahun ke atas persiapan untuk masuk surga menempatkan agama di atas segalanya, agama di atas budaya, agama di atas teknologi. Pak, siap napa dereng? Nggih. Kalau agama berarti kita latihan membiasakan yang benar apa membenarkan yang biasa? Nggih? Bu? Kalau kita menyatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, Al-Baqarah 147, kebenaran yang mutlak itu datangnya dari Tuhanmu, janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Berarti kita kalau sudah 60 tahun latihan membenarkan yang biasa, napa membiasakan yang benar. Nah sudah waktunya lah membiasakan yang benar. Lehku salat ke wis biasa, ning wis bener apa urung? Lehku maca Quran ke wis biasa, tak kok ke Ustaz, wis do bener apa urung? Ayo monggo sekarang itu belajar membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Siapa tahu kebiasaan-kebiasaan kita selama ini tidak benar. Sekarang sudah waktunya kembali ke agama, kembali kepada Quran dan Sunnah, bagaimana berislam yang benar. Bu, kita sudah mengakui bahwa Islam itu agama yang benar, tapi apakah kita sudah benar dalam beragama Islam? Ngaji, dulu belum sempat gitu Pak, dulu sibuk gitu, mengamalkan P40 gitu, pergi pagi pulang petang, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, kepala pusing, beringas-beringis, berengat-berengut, pelerak-pelerak, pendelak-pendelik, prak-prek, penghasilan, pas-pasan, potongan, pungutan, pajak, premi, paketan, pulsa, pol-polan. Dulu urung sempat ngaji, urung sempat tahsin Qur'annya, urung sempat. Sekarang sudah 60 tahun ke atas, nafsunya nafsul mutmainah, cita-cita tertingginya masuk surga. Berarti sekarang waktunya membiasakan yang benar apa membenarkan yang biasa. Berarti jenengan pusat kegiatannya di masjid apa di cakro? Oke, sudah waktunya ngaji napa mancing? Lek ngaji mencari tontonan apa mencari tuntunan? Nah sudah waktunya menempatkan agama di atas budaya. Yang ketiga napa wingi? Mendahulukan akhirat ketimbang dunia. Mendahulukan ganjaran ketimbang bayaran. Apalagi kalau sudah 60 tahun rata-rata sudah pensiunan gitu Pak. Gitu. Tanpa golek bayaran wis dibayar toh. Nah, dulu direwangi ninggalke ganjaran demi bayaran, bahkan menjual ganjaran untuk cari bayaran, sekarang dibalik.
bayaran wis ora sah digulei. Kenapa? Kita sudah, ya seharusnya kalau sudah 60 itu kan sudah punya apa Bu? Dunia gitu. Dulu kan pernah saya sampaikan surat Al-Imran ayat 14, itu jadi orang yang sukses 20-40 tahun targetnya 6. Suyina linnasi hubus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddah wal khayl musawamah wal an'am wal has. Dzalika mataul hayatid dunya. Jadi dulu kita sibuk cari 6 itu, nikah, punya anak, nabung, beli kendaraan, melejitkan ekonomi dan memiliki jaminan hari tua. Berarti 40 tahun sudah punya jaminan hari tua, sudah mapan gitu. Paling tidak sudah punya kos-kosan 24 kamar paling tidak gitu. Sawah ladang ngoten niku. Akhirnya apa? 60 tahun wis ora usah mikir bayaran wis karek. Pensiunane 2 yuta sesasi, kos-kosane lek 24 kamar, berarti sing bayar sesasi wong loro 15 yuta gitu. Wis enak to, Pak? Nggih subuhan, nggih ngaji, nggih silaturahmi, nggih umroh, nggih sedekah, nggih wakaf, wis enak, wis ora usah golek kalau program kita benar. Ini kadang-kadang kita hidup tanpa program. Gitu. Bapak Ibu yang hormati, jadi lebih mementingkan akhirat ketimbang dunia, lebih mementingkan ganjaran ketimbang bayaran. Gitu. Paling ora ya sak polah tingkai wong iman ki bismillah golek ganjaran ralali nampa bayaran. Sing penting urip sepisan iku ganjarane kathah, bayarane turah, ngoten wae. Wong dongane Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Realisasine ganjarane kathah, bayarane turah, tabungane dolar karo dinar. Enak. Sudah 60 tahun sudah bisa mementingkan akhirat ketimbang dunia. Di tes ki paling ora lek subuh ki ya lulus. As-salatu khairum minan naum gitu. Salat itu lebih baik daripada tidur. Salat itu untuk akhirat, tidur itu untuk dunia. Lek sik nom-nom sok dimaklumi, tidur lebih baik daripada salat. Pernah biyen ngoten, Pak? Dulu pernah, Pak, tidur lebih baik daripada salat. Nate riyen, Pak. Diadani subuh mboten rawuh biyen nate, Pak. Nah sakniki ya kebangetan. Nek pengen mlebu surga ya saiki logikane kudu bener, salat iku luwih apik timbang turu, ora kok turu luwih apik timbang. Nah sing nomor sekawan apa wingi? Mendahulukan tuntunan ketimbang tuntutan. Ya kalau dulu masih nafsul amarah, tuntutannya masih kuat, ngelihnya masih kuat, ngelaknya masih kuat. Sing nomor 3 ya sik. Loh, tuntutan itu kan 3, yang membatalkan puasa itu kan 3, makan, minum, dan jima. Gitu. Artinya apa? Tuntutan 3, ngelih, ngelak, karo Kalau masih muda dulu, tak sengguh pengantenannya, wanita itu suka suami yang punya kekerasan. Tapi tidak suka dengan laki yang kasar, gitu. Gitu, Bu? Bu, jenengan dulu ketika masih muda nafsu amarah punya suami kalau tidak keras seneng betul. Yang diseneng kan suami yang keras Pak gitu. Ning lek kasar ora seneng Pak, sing keras. Alus ning keras gitu Pak gitu. Nek saat ini kita saya keras mboten Bu. Nah ya wis sudah 60 tahun ini sudah waktunya tuntutan itu lemah. Ngelih sudah bisa diatur, sudah bisa dituntun, ngelak sudah bisa dituntun, ngono ki wis ora iso, Pak. Maka sekarang tuntunan lebih dipentingkan ketimbang begitu ada tuntutan dituntun, ketika ngelak, haus, minumnya dituntun, ketika lapar, makannya dituntun. Ketika masih begitu, ya gitunya ya
Karena nafsunya sudah nafsul mutmainah, bukan lawamah lagi, bukan amarah lagi. Tuntunan lebih kuat daripada tuntunan. Selanjutnya, yang kelima, mendahulukan apa Bu? Setia kepada kelompok mukmin ketimbang kelompok kafir. Dulu mungkin demi kepentingan bisnis, kepentingan politik, kepentingan karir, kadang-kadang kita lebih sayang, lebih dekat dengan orang kafir ketimbang orang mukmin. Tapi sekarang sudah waktunya, karena besok kita di akhirat akan digiring masuk neraka atau masuk surga berombongan sesuai dengan teman-teman kita. Surat Az-Zumar ayat 71 dan 73. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Besok itu akan digiring bareng-bareng orang kafir masuk neraka dengan rombongannya. Ayat 71, 73-nya wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Besok orang-orang yang bertakwa itu akan digiring bareng-bareng masuk surga serombongan. Nah, oleh karena itu di dunia itu kita memilih rombongan mana, Pak? Kalau dulu mungkin masih nafsu lawamah, nafsu amarah, demi kepentingan politik bisa koalisi dengan orang kafir gitu. Bisa demi jabatan mendukung orang kafir, demi bisnis memenangkan. Tapi sekarang kan sudah nafsul mutmainah. Maka golek kanca sing sama-sama setujuan, sejalan dan sepedoman, yakni sesama mukmin. Adzillatin alal mukminina, aizzatin alal kafirin. Bersikap lemah lembut kepada sesama mukmin, bersikap tegas kepada orang kafir. Udah lakum dinukum waliyatin, sudah punya grup mementingkan mukmin ketimbang kafir. Nah, yang ke-6 gitu, mendahulukan orang tua ketimbang orang lain. Kalau sudah 60 tahun ke atas masih punya orang tua, pertama kita sudah punya kesempatan, tidak banyak tugas. Yang kedua, kalau 60 berarti orang tua kita rata-rata sudah di atas 80. Ibu saya masih ada usia 80, berarti kita sudah waktunya birrul walidain. Gitu, memperhatikan orang tua ketimbang orang lain. Murid sik digatekke karena masih jadi guru, bawaan digatikan, atasan ditaati. Sekarang monggo lah kalau masih punya orang tua, punya kesempatan untuk birrul walidain, mengambil surga dengan berbakti kepada orang tua, apalagi ibu, karena surga berada di bawah telapak kaki. Nah, sing nomor 6 yang terakhir Bapak Ibu, puncaknya apa? Kemarin yang ke-7, mendahulukan keluarga ketimbang profesi. Gitu, ketimbang profesi dan pekerjaan. Dulu direwangi on off gitu, Pak. Kalau Pertamina gampang, kalau di lapangan on off-nya di lapangan berapa minggu, Pak? 3 minggu pulang 1 minggu, 5 minggu pulang 2 minggu. Kalau di perkebunan kemarin tak tanya manajernya, Pak jenengan kalau keluarganya neng Jember, jenengan neng ini, terus ketemu, ya 3 bulan sekali, Pak. Dulu dimpet, Pak. Gitu. Kalau ra iso mbayangke 3 sasi dadi wong lanang ki gelibukan ning kono ki karo sapa ngoten. Nah, dulu demi pekerjaan kita bisa, sekarang sudah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bangunlah keluarga yang sakinah kembali, yang barokah, karena kita besok menurut surat At-Tur, surat 52 ayat 21, diharapkan juga besok masuk surga bersama, diikuti oleh anak cucu kita. Maka sudah waktunya 60 ke atas, keluarganya dihidupkan kembali, bukan untuk mawadah tapi untuk rahmah dan barokah. Nggih, Pak, Bu. Nggih, niku mawon wis pun jam 6 baleni melih. Pun disiarke teng YouTube ya. Paling ming baleni. Nggih, niku nek diedit mengke mboten persis ya ora apa-apa. Ning nggih niku wau. Jadi kita baru kembali ke nafsul mutmainah. Besok kalau di tak deloke bisa masih dilanjutkan sehingga tidak baleni lagi. Bagaimana masuk tahap kedua, yakni apa? Bagaimana masuk bisa menjadi husnul
khotimah. Dan bagaimana kita menjadi anggota jamaah hamba Allah, sehingga kalau mati kita sudah memenuhi 3 syarat, sehingga Allah menyebut wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Makaten Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan, mari kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.